kami dari kelompok 5 akan melanjutkan materi mengenai pembelahan mitosis dan meiosis. Nah, kelompok 5 ini memiliki anggota yang terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Indah Lutfiatul Aini dengan NIM 11820600048 selaku moderator. Dan yang kedua ada Hasbi Yahya dengan NIM 11820600043. Dan yang ketiga ada Imelia Fitria Dewi juga sebagai pemateri dengan NIM 11820600047. Dan yang terakhir ada Indah Siti Nurwalidah dengan NIM 11820600049. Nah, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Teh Indah Siti. Kepadanya dipersilakan. Lalu, apa itu pembelahan mitosis? Pembelahan mitosis merupakan pembelahan nukleus dengan tahapan-tahapan yang berurutan dan teratur. Biasanya, pada tahap ini, meiosis akan menghasilkan nukleus pada kedua sel anakan dengan sifat genetik yang ekuivalen dengan sel induknya. Nah, pada sel induk ini dengan kromosom diploid yang membelah secara mitosis akan menghasilkan sel anakan dengan kromosom yang bersifat diploid pula. Lalu tahap selanjutnya yaitu tahap interfase. Nah, pada tahap ini sebelum sel mengalami pembelahan, sel akan mengalami fase interfase. Apa itu interfase? Interfase yaitu fase persiapan sel yang lebih lama dibandingkan dengan siklus sel yang lainnya. Mengapa? Karena fase ini sekitar 90% dari siklus sel yang lainnya waktunya. Nah, pada tahap ini pula di interfase ini yang merupakan fase antara fase mitotik yang satu dengan fase mitotik berikutnya. Tetapi interfase ini bukanlah fase istirahat, melainkan fase di mana mengumpulkan energinya untuk digunakan sebagai untuk tumbuh, kemudian juga menyalin DNA atau replikasi DNA, kemudian juga menghasilkan protein serta membentuk organel sel di dalam sitoplasma tersebut. Yang pertama yaitu profase. Nah, pada tahap ini berlangsung lebih lama dan menggunakan energi yang lebih banyak. Nah, pada tahap ini pula benang-benang kromatinya itu di dalam inti sel menggulung sehingga menjadi rapat, padat, menobel, dan memendek sehingga terbentuklah kromosom yang dapat kita lihat menggunakan mikroskop cahaya yang sudah tampak mengganda atau berduplikasi yang tersusun dari kromatid yang dihubungkan dengan sentromernya. Nah, selanjutnya pada anak intinya itu menghilang sehingga tidak akan terjadi lagi transkripsi DNA menjadi RNA. Nah, di samping itu pada sitoplasmanya mulai ada benang-benang spindle yang berasal dari mikrotubula yang terpancar dari kedua sentrosom ini yang saling jauh. Seperti ini. Selanjutnya, tahap kedua yaitu metafase. Nah, pada tahap ini berlangsung lebih cepat dan terjadi kromosomnya itu bergerak berjajar di tengah sel yang disebut dengan bidang ekuatorial. Nah, kemudian pada sentromernya itu dari semua kromosom ini membuat formasi satu baris. Nah, dari bagian kinetokor yang berasal dari kromatidnya itu menempel pada mikrotubula yang berasal dari kutub sel yang berlawanan arah. Seperti ini. Selanjutnya, pada tahap anafase.
Nah, pada tahap ini, sepasang sentromernya itu berpisah, sehingga pada kromatid kembarnya pun yang tadinya menyatu akhirnya berpisah pula. Dan terbentuklah kromosom yang lengkap. Nah, masing-masing kromatid ini bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Saat apa? Saat mikrotubula kinetokor memendek. Dan bagian lengan kromatidnya itu bergerak di belakang sentrosomnya. Sentromernya. Mengapa? Karena pada saat sentromer ini tertarik duluan oleh mikrotubula tersebut. Nah, di samping itu, pada mikrotubula non-kinetokor ini terus memanjang sehingga kutub pada sel ini berpindah lebih jauh. Nah, pada akhir tahap ini terbentuklah kromosom yang ekuivalen dan lengkap. Seperti ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Di sini saya akan membicarakan materi tentang pembelahan mitosis, khususnya pada tahap telofase dan sitokinesis. Tahap telofase. Pada telofase, vesikula selaput nukleus akan berhubungan dengan setiap kromosom dan akan melebur membentuk kembali yang dinamakan dengan membran nukleus. Setelah nukleus ini terbentuk, sintesis RNA akan berlangsung lagi pada setiap sel anakan, sehingga dapat menyebabkan nukleolus tampak lagi pada setiap nukleusnya. Di saat inilah, kromosom akan terurai menjadi benang-benang yang dikenal dengan istilah kromatin. Pada tahap telofase ini, kita bisa menggarisbawahi di antaranya terbentuk nukleolus pada kedua kutub sel. Kemudian, kromosom di kedua kutub mulai membuka kumparannya dan berubah menjadi benang-benang kromatin yang sangat longgar. Selanjutnya, gelendong berdegenerasi sehingga membran inti akan terbentuk kembali, yakni membran inti sel induk dan bagian lain sistem endomembran. Tahap terakhir dari telofase ini adalah sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Mari teman-teman kita melihat bersama bagian dari sitokinesis antara sel hewan dan sel tumbuhan. Dari gambar tersebut dapat dijelaskan pada fase sitokinesis ini, kita tandai dengan hal-hal sebagai berikut. Pembelahan sitoplasma ditandai dengan pembentukan sekat yang memisahkan kedua bagian sel, sehingga terbentuk dua sel anakan. Kemudian, khusus pada sel hewan, diawali dengan pembentukan alur pembelahan di bidang ekuatorial yang berada di tengah-tengah sel. Pada sisi alur pembelahan ini, terdapat cincin kontraktil yang tersusun dari mikrofilamen aktin dan molekul protein miosin. Kontraksi cincin mikrofilamen ini menyebabkan alur pembelahan semakin dalam, sehingga terbentuk dua sel anakan. Selanjutnya, pada sel tumbuhan tidak membentuk alur pembelahan, tetapi vesikula-vesikula yang dihasilkan oleh badan Golgi akan berpindah di sepanjang mikrotubula di tengah-tengah sel. Vesikula-vesikula yang membawa materi dinding sel tersebut bersatu membentuk pelat sel. Pelat sel ini membesar hingga membran di sekelilingnya bergabung dengan membran plasma. Kemudian terbentuklah dinding sel baru yang dapat memisahkan kedua sel anakan tadi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pembelahan sel secara meiosis yang pertama.
Akan tapi, sebelum saya menjelaskan mengenai proses meiosis yang pertama itu, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa sih proses pembelahan secara meiosis itu sendiri. Meiosis merupakan proses pembelahan sel dengan 2 kali pembelahan yang menghasilkan 4 sel anak, yang masing-masing memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induknya. Nah, pembelahan sel ini memiliki 2 tahap, yaitu pembelahan sel meiosis yang pertama dan melalui pembelahan sel meiosis yang kedua. Nah, pembelahan sel meiosis yang pertama ini akan saya jelaskan sendiri, dan pembelahan sel meiosis yang kedua ini akan dijelaskan oleh rekan saya yang lainnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pembelahan secara meiosis yang pertama. Nah, proses meiosis yang pertama ini ada beberapa proses seperti di sini. Jadi ada mulai dari profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase yang 1. Oke, yang pertama kita akan bahas mengenai profase yang pertama. Nah, secara umum pada proses profase ini tuh sama halnya dengan pembelahannya itu sama halnya dengan mitosis sebelumnya. Akan tapi pada tahap profase di meiosis 1 ini itu lebih rumit. Kenapa? Karena pada proses profase di meiosis 1 ini tuh bertujuan untuk mengurangi jumlah kromosom dan rekomendasi genetiknya. Profase 1 ini dibagi ke dalam 5 tahap sesuai atau berdasarkan menurut aktivitas kromosom itu sendiri, yaitu yang pertama yaitu ada tahap kondensasi atau leptoten. Tahap yang kedua yaitu tahap berpasangan atau zigoten. Tahap yang ketiga yaitu tahap rekombinasi atau pakiten. Dan tahap yang keempat yaitu ada tahap transkripsi atau tahap diplonema. Dan tahap yang terakhir atau tahap yang kelima ada tahap rekondensasi atau diakinesis. Kita akan menjelaskan mengenai proses yang kedua yaitu metafase 1. Nah, perbedaan utama antara pembelahan mitosis dengan pembelahan meiosis itu sendiri yaitu terdapat tetrad yang melekat pada spindle mikrotubul pada proses metafase 1 ini. Setiap pasangan kromosom homolog mempunyai 2 kinetokor. Setiap kinetokor untuk 2 kromatid. Walaupun kedua kinetokor tersebut ada di setiap kromosom homolog, keduanya menghubungkan ke kutub yang sama dari spindle pada metafase 1. 2 kinetokor dari kromosom homolog lain menghubungkan ke kutub pasangannya. Proses yang ketiga yaitu ada proses anafase 1. Nah, pada proses anafase 1 ini, benang gelondong pembelahan dari tiap kutub menarik kromosom homolog sehingga setiap pasangan kromosom homolog terpisah bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Nah, pada proses ini juga sentromer belum aktif membelah. Nah, pada tahapan yang terakhir yaitu ada proses telofase 1. Nah, pada proses telofase 1 ini kromatid memadat, kemudian selubung inti terbentuk dan nukleus muncul lagi. Kemudian sitokinesis berlangsung. Pada manusia terjadi duplikasi 2 kromosom dari jumlah 4 kromatid sehingga terbentuk 23 kromosom yang diduplikasi di setiap kutub. Pada proses telofase pertama ini juga benang gelondong lenyap, kemudian kromatid muncul kembali, serta sentriol berperan sebagai sentrosom kembali. Sekian penjelasan mengenai proses pembelahan secara meiosis yang pertama. Untuk pembelahan secara meiosis yang kedua akan dijelaskan oleh rekan saya yang lainnya. Pada pembelahan meiosis yang kedua ini memiliki beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu adalah profase 2. Profase 2 ini di mana benang-benang spindle ini mulai terbentuk, tetapi kromatid saudaranya masih melekat pada sentromernya. Nah, pada tahap ini terkadang berlangsung sangat cepat dan langsung berganti kepada tahap berikutnya. Nah, kemudian untuk tahap yang kedua yaitu metafase 2.
Nah, tahap yang kedua ini, pada metafase 2 ini di mana kromosomnya berjajar di bidang ekuatorial dan terlihat hanya dalam satu baris. Nah, pada tahap yang ketiga yaitu adalah tahap anafase 2. Pada tahap anafase 2 ini, sentromer kromatid saudara berpisah sehingga kromatid tersebut menjadi kromosom individual. Nah, pada benang spindle ini atau mikrotubula menarik kromatid bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Ini pada kutub yang ini dan ini pada kutub yang ini sehingga dia berpisah. Nah, pada tahap yang terakhir ini yaitu mengenai tahap telofase 2 dan tahap sitokinesis. Nah, pada kedua tahap ini kromosom telah sampai di kutub yang berlawanan dan terbentuk nukleus atau membran inti pada kutub sel yang berlawanan itu. Nah, kemudian setiap inti ini dipisahkan oleh sekat pembelahan. Pada sel hewan terbentuk yang namanya alur pembelahan, sedangkan pada sel tumbuhan terbentuk yang namanya pelat sel. Nah, pada akhir sitokinesis ini dihasilkan 4 sel anak yang kromosomnya haploid. Terima kasih. Nah, itu dia penjelasan mengenai pembelahan mitosis dan meiosis dari kelompok 5. Mungkin cukup sekian dari kelompok 5. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan dalam materi, penyampaian materi, dan hasil PPT, serta rekaman video dan sebagainya. Saya Indri ini selaku moderator pembimbing diri. Terima kasih telah menonton dan semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dari kelompok 5. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.